Saya Cherry Nata dari TV2 akan memberikan kalian informasi terbaru terkait lato-lato. Lato-lato adalah mainan yang sedang viral di usia anak-anak hingga dewasa. Permainan ini merupakan permainan yang dimainkan menggunakan tangan. Dengan membuat tangan seperti ini, lalu meletakkan tali dan memantulkan agar kedua bolanya bersentuhan. Lato-lato memiliki sisi positif dan sisi negatif karena permainan ini bisa memberikan anak-anak untuk melatih kesabarannya, melatih keterampilannya, dan juga dapat membuat anak menghindari dari kecanduan main HP. Selain itu, tentunya ada juga sisi negatif dari lato-lato. Kita tahu sendiri bahwa banyak sekali berita dan ada warganet pun yang terkena lato-lato di bagian kepala, mata, tangan, ataupun di sekitar tubuh. Nah, itu dapat mengakibatkan sebuah benjolan muncul. Maka dari itu, dalam bermain lato-lato, terkadang orang-orang harus hati-hati. Nah, selain lato-lato, ada juga lato-lato yang bernama lato-lato metik. Lato-lato metik ini membuat anak-anak jauh dari cedera, dikarenakan ada sepasang tunggalan stick yang berada di kedua sisi bola. Akan dimunculkan pada gambar sebelah ini. Nah, maka dari itu sekarang lato-lato juga bisa dimainkan secara aman. Namun, walau begitu, sebagian besar anak-anak lebih tertarik dengan lato-lato yang menggunakan tali. Lato-lato menjadi permainan yang tengah digandrungi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski kini tengah menjadi tren di Indonesia, namun nyatanya permainan itu sudah dimainkan sejak periode 1960-an. Lato-lato adalah mainan tradisional yang terdiri dari sepasang bola plastik atau karet yang terikat tali, sehingga membentuk bandulan. Pada bagian tengah benang antara kedua bola terdapat pegangan khusus untuk digunakan pemain ketika menggerakkan lato-lato. Adapun cara memainkannya dengan membenturkan kedua bola berulang kali, dan siapa yang memainkannya paling lama ialah pemenangnya. Nah, nama lato-lato itu dikenal dari bahasa Sunda dengan istilah nok-nok, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut tok-tok. Penamaan tersebut dari suara yang ditimbulkan pada permainan ini. Dikutip dari laman Antara, sejarah lato-lato berawal dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini memiliki banyak sebutan, seperti clickers, click-clacks, knockers, bangers, atau clankers. Beberapa istilah tersebut merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara permainannya pun juga sama persis, sebagaimana lato-lato dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan, kedua bola menggantung akan menimbulkan bunyi yang khas seperti klak-klak. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan tersebut. Benda ini mirip dengan bolas, senjata berburu yang digunakan oleh para gaucho atau penduduk di Pampas, Gran Chaco, dan Punta Ginia di Amerika Serikat. Pada mulanya, clickers dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata. New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clickers. Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung di Italia, tepatnya di desa Calcinitello dekat Brescia. Dimainkan sebagai kompetisi dunia, perlombaan ini diikuti banyak negara dan berbagai negara, seperti Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada. Semua negara itu berlomba untuk membuktikan kemampuan mereka bermain clickers di mata dunia. Namun, walau begitu, lato-lato dapat menyebabkan cedera. Kasus cedera lato-lato membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, FEDA, melarang peredaran mainan tersebut. Beberapa komunitas dan organisasi masyarakat untuk mencegah kebutaan, Society for Prevention of Blindness, juga turut mendukung keputusan FDA.
Sebelum melakukan pelarangan, FDA sempat menguji banyak perusahaan untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya lato-lato. Beberapa tahun setelahnya, pada 1973, Consumer Product Safety Commission atau Komisi Keamanan Produk Konsumen muncul dengan banyak himbauan terhadap permainan ini. Melansir website Komisi Keamanan Produk Konsumen Indonesia (CPSC), U.S. Marshall menyita 4.600 produk lato-lato di Phoenix, Arizona pada 6 Desember 1985. Mereka menilai mainan tersebut berbahaya karena mudah pecah dan melukai anak-anak. Lebih lanjut, juga melarang perjualan lato-lato di Amerika Serikat. Sejarah lato-lato di Indonesia juga ada. Kepopuleran crackers secara internasional merambah ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Meski populer pada 1990-an, sejarah permainan lato-lato sudah dimainkan sejak 1970-an. Bentuk mainannya pun juga tidak berubah. Hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman daripada pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap berisiko pecah. Jadi, para pemain harus mengetahui tentang risiko partikel pecah tidak membentuk partikel layaknya kaca. Nah, jadi tetap harus memainkannya secara hati-hati. Saat ini lato-lato di Indonesia berasal dari bahasa Bugis yang berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sedangkan di beberapa daerah di Pulau Jawa permainan disebutnya tek-tek, sebagaimana bunyi yang dihasilkan. Nah, pada lato-lato sendiri memiliki hal yang positifnya, walau ada negatifnya tentu saja. Lato-lato juga memiliki hal yang baik. Contohnya seperti menumbuhkan sikap pantang menyerah, mengoptimalkan gerak motorik, melatih kesabaran, mengalihkan dari kecanduan gadget, dan sebagainya. Nah, berikut adalah berita yang akan disampaikan oleh TVTU tanpa penggalan stick. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan Kak Kalista yang akan mewawancarai beberapa anak-anak sekaligus orang-orang dewasa ataupun penjual lato-lato. Seperti yang dikatakan Cherry selaku presenter, lato-lato merupakan mainan yang sedang viral pada kalangan anak-anak hingga dewasa. Saat ini saya berada di perumahan Prima Regency. Nah, saya akan mewawancarai beberapa anak-anak dan orang dewasa di sekitar sini. Oh, dan namanya siapa ya? Saya Darel, Kak. Saya izin mewawancarai Ade ya. Oke, Kak. Menurut Ade, apakah lato-lato lebih menyerukan daripada gadget? Menurut saya sih iya Kak, tergantung mood juga sih Kak. Oh begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ade, apakah lato-lato bahaya untuk anak-anak seumuranmu? Tergantung pemakaiannya Kak. Jika anak itu memakainya untuk yang tidak benar Kak, maka kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Oh begitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kamu ingin bermain lato-lato? Karena banyak orang yang sudah mencoba lato-lato, jadi saya kepengen untuk mencobanya juga. Oh baik deh, terima kasih atas jawabannya. Begitulah jawaban dari anak di lingkungan perumahan sekitar. Sekarang saya akan menanyai orang dewasa ataupun penjual permainan ini. Halo Pak, nama Bapak siapa ya? Nama saya Zeki Joshua, saya panggilnya Joshua. Oh, oke Pak Joshua, baik Pak. Saya Kalista dari TV itu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Ya, silakan. Oke, pertama-tama, sebagai penjual lato-lato, bagaimana tanggapan Anda tentang permainan ini? Menurut saya sih lato-lato ini kan banyak banget disukain sama bocil-bocil, jadi wajib aja dia viral gitu loh. Oh begitu. Namun lato-lato kan juga ada negatifnya ya. Menurut Bapak bagaimana tentang hal ini? Menurut saya kalau main lato-lato harus hati-hati. Karena kalau pengen main lato-lato itu ikatnya tuh yang benar biar nggak cedera. Yang viral-viral itu yang main lato-lato kejedot matanya. Oh, oke. Selain itu, Anda kan menjual lato-lato ya. Bagaimana penghasilan Anda dari lato-lato ini?
Sebenarnya sih lumayan lah ya, bisa habis 200 pieces-an dari lato-lato ini gara-gara bocil-bocil juga. Apakah Bapak ada tips dalam bermain lato-lato? Tipsnya itu mainnya itu harus sabar, harus ini juga seimbang biar bisa mainnya itu enak deh, kayak gitulah. Oke, terima kasih Pak. Aduh, perut aku sakit. Wah, Cherry. Halo kawan muda, kau tahu tidak apa yang membuatmu tidak sakit lagi? Apa itu? Minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih murah, tersedia dari berbagai ukuran, dari yang paling besar, sedang, ke kecil. Wah, sangat seru ya minyak kayu putih lover. Wah, terima kasih. Berkat minyak kayu putih, sakit perutku pun hilang. Sama-sama. Tidak mudah itu. Dia adalah orang hutan yang akan membunuh kita. Makanya itu, serang dia dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih the best.